Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menganalisis sistem basis data pada perusahaan Hotel Pullman. Kami beranggotakan tiga anggota. Yang pertama ada Khairunisa, nanti ia yang akan menjelaskan IRD-nya. Lalu ada Sekarinjani, ia yang akan menjelaskan tabel relasinya. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Firman Sabelum Muhtadin, yang akan menjelaskan implementasinya terhadap MySQL-nya. Langsung saja kepada bagian pertama yaitu pembuatan IRD-nya. Kepada Indonesia dipersilakan. Yang pertama, kita masuk ke dalam bagian IRD dalam Hotel Pullman Jakarta. Nah, untuk IRD ini terdapat berbagai macam entitas yang memiliki hubungan, juga terdapat berbagai macam atribut. Nah, entitas ini ada tamu, kamar, fasilitas, reservasi, transaksi, dan juga resepsionis. Yang pertama, kita masuk ke dalam entitas tamu. Entitas tamu memiliki atribut yaitu nama tamu, nick, alamat, email, dan nomor telepon. Nomor telepon berbeda karena nomor telepon sendiri menggunakan atribut ganda oval sebagai primary key dari entitas tamu tersebut. Nah, lalu tamu dapat memilih kamar. Untuk kamar terdapat atribut yaitu ID kamar dan nomor kamar yang didapat dari entitas kamar tersebut. Lalu, kamar memiliki entitas fasilitas. Fasilitas ini memiliki atribut ID tipe, jenis tipe kamar, dan fasilitas lain yang didapat dari entitas fasilitas tersebut. Lalu, tamu dapat memesan reservasi. Untuk entitas reservasi memiliki atribut yaitu waktu check-in, waktu check-out, dan nomor pemesanan. Nomor pemesanan sebagai primary key dari entitas reservasi tersebut. Lalu, reservasi dapat memproses transaksi. Lalu, entitas tamu dapat membayar entitas transaksi yang terdapat atribut yaitu total bayar dan nomor pemesanan sebagai primary key dari entitas transaksi tersebut. Selanjutnya, reservasi dikelola oleh resepsionis. Untuk entitas resepsionis memiliki atribut yaitu nama petugas, nomor petugas, alamat, tahun bekerja, dan juga jabatan serta nomor telepon petugas yang didapat dari entitas resepsionis tersebut. Nomor telepon sebagai primary key dari entitas resepsionis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 tabel relasi yang terdiri dari 6 tabel relasi. Yang pertama ada kamar, tamu, transaksi, reservasi, fasilitas, dan resepsionis. Yang pertama ada kamar dengan primary key, ID kamar dengan atribut lainnya nomor kamar. Yang berhubungan dengan tabel tamu dengan primary key, nick dengan atribut lain nama tamu, nomor HP, email, dan alamat. Selanjutnya ada tabel transaksi di mana primary key yaitu nomor pemesanan dengan atribut lainnya total bayar. Lalu transaksi berhubungan dengan tabel reservasi dengan primary key nomor pemesanan dengan atribut lain check out dan check in. Selanjutnya, tabel reservasi berhubungan dengan tabel relasi fasilitas yaitu dengan primary key ID tipe dengan atribut lain jenis tipe kamar dan fasilitas lain. Selanjutnya, tabel reservasi berhubungan dengan tabel resepsionis dengan primary key ID petugas dengan atribut lain tahun bekerja, alamat, jabatan, dan nama petugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel isi yang terdiri dari kamar, nama tamu, reservasi, transaksi,
fasilitas dan resepsionis. Di mana yang pertama ini ada tabel kamar yang terdiri dari ID kamar dan nomor kamar dengan ID kamar R001 dengan nomor kamar 101 dan ID kamar R002 dengan nomor kamar 102. Selanjutnya ada tabel isi dari tamu, yaitu terdiri dari nick, nama tamu, nomor HP, email, dan alamat. Di mana nick ini terdiri dari nomor 09876 dengan nama tamu Dono dengan nomor HP 085697445210 dengan email donotampan@gmail.com dan alamat Jakarta. Yang kedua itu ada NIK 05432 dengan nama tamu Doni dengan nomor HP 081598452397 dengan email donikeren@gmail.com dengan alamat Depok. Selanjutnya ada tabel isi transaksi dengan isi nomor pemesanan dan total bayar, di mana nomor pemesanan ini terdiri dari P01 dengan total bayar 500.000 dan P02 dengan nilai bayar 800.000. Selanjutnya tabel transaksi berhubungan dengan tabel reservasi, di mana tabel reservasi ini terdiri dari nomor pemesanan, check-in, dan check-out. Nomor pemesanan terdiri dari P01 dengan check-in 2012 dan check-out 2112 dengan nomor pemesanan yang kedua yaitu P02 dan check-in 2212 dan check-out 2312. Dari tabel transaksi ini kita berhubungan dengan tabel fasilitas, di mana tabel fasilitas ini terdiri dari ID tipe, jenis tipe kamar, dan fasilitas lain. ID tipe ini terdiri dari T001 dengan jenis tipe kamar standar dengan fasilitas lainnya free wifi. ID tipe yang kedua yaitu T002 dengan jenis tipe kamar deluxe dengan fasilitas lainnya minibar. Selanjutnya, dari tabel reservasi ini kita berhubungan dengan tabel resepsionis, di mana tabel resepsionis ini terdiri dari ID petugas, tahun bekerja, alamat, jabatan, dan nama petugas. ID petugas yang pertama yaitu T01 dengan tahun bekerja 2022 dengan alamat Jakarta, jabatan resepsionis, dan nama petugas sisi. Kedua, ada ID petugas T02 dengan tahun bekerja 2022 dengan alamat Jakarta dan jabatannya keamanan. Dan yang selanjutnya nama petugas dengan nama Agus. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam implementasi tabel yang sudah dijelaskan ke dalam MySQL. Langsung aja, sini kita berikan perintah seperti dengan enter lalu MySQL enter. Lalu langkah pertama kita membuat database baru, database pada Hotel Pullman. Langsung saja create data database Hotel Pullman titik koma anjing salah nih tipe iya pakai segala pakai S lagi harusnya ini. Oh iya belum. Lu kemarin ada errornya nggak apa enggak? Ada error, tapi Terus gua selesain.
kayak buat cari dulu, kalau beneran nggak ketemu gue pause terus gue lanjut. Oh, yalah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam implementasi tabelnya ke dalam MySQL. Langsung saja perintah pertama, cd titik koma, SQL bin enter SQL. Lalu selanjutnya kita akan membuat database baru, yaitu database pada basis data Hotel Pullman. Untuk perintahnya create database Hotel Pullman, enter. Lalu show database, titik koma, enter. Baik, di situ sudah terlihat bahwa eh, database Hotel Pullman sudah terdaftar. Untuk menggunakan database Hotel Pullman, di sini kita gunakan perintah use Hotel Pullman, titik koma, enter. Itu kita akan membuat em, tabel yang pertama, yaitu tabel kamar. Langsung saja perintahnya create tabel kamar, tutup kurung, buka kurung, enter. Lalu ada apa saja pada tabel kamar? Yang pertama ada ID kamar, digunakan charnya 5, koma, enter. Lalu berikutnya ada nomor kamar, kita gunakan tipe datanya H30. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan ID kamar sebagai primary key. ID kamar, tutup kurung 2 kali, lalu titik koma, lalu enter. Untuk membuat, untuk maaf, untuk melihat apakah bekerja atau tidak, sini kita gunakan perintah dash kamar, titik koma. Sudah terlihat sini ada ID kamar, tipe datanya char5, nano oke, default extra. Berikutnya untuk tabel yang kedua, di sini kita akan membuat tabel fasilitas. Langsung saja create tabel fasilitas, enter. Ada apa saja pada tabel fasilitas? Yang pertama ada ID tipe, kita gunakan tipe data char sebanyak koma, enter. Berikutnya ada jenis kamar, gunakan tipe datanya char,
koma, berikutnya ada fasilitas, gunakan tipe datanya 30. Di sini yang akan menjadi primary key-nya adalah ID tipe. Titik koma, enter. Untuk melihat, kita langsung tes fasilitas, koma, enter. Berfungsi. Berikutnya tabel selanjutnya yaitu tabel tamu, sama perintahnya yaitu create table. Tabel tamu, enter. Ada apa saja pada tabel tamu? Yang pertama ada nih, kita gunakan tipe data 10 saja sebagai contoh, enter. Selanjutnya ada nama tamu dengan tipe datanya pacar 10, koma. Selanjutnya ada nomor HP, gunakan tipe datanya 30, koma, enter. Selanjutnya ada email, gunakan tipe datanya 30, koma, koma, lalu enter. Terakhir alamat. Di sini yang menjadi primary key-nya, adalah nih, titik koma, enter. Untuk melihat kita langsung saja tamu, titik koma, enter. Ya, berfungsi. Selanjutnya kita masuk ke tabel berikutnya yaitu tabel reservasi, sama perintahnya gunakan create table reservasi, enter. Ada apa saja pada tabel reservasi? Yang pertama ada nomor pemesanan, gunakan tipe datanya sebanyak 10 sebagai contoh, enter. Selanjutnya ada waktu check-in, gunakan tipe datanya jam 30, enter. Selanjutnya ada check out 30. Lalu di sini yang menjadi primary key-nya adalah nomor pemesanan. Semua enter. Langsung saja tes reservasi, titik koma, enter. Ya, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke tabel berikutnya yaitu tabel transaksi. Ada apa saja pada tabel transaksi? Yang pertama ada nomor pemesanan, gunakan tipe datanya
baca 10, enter. Selanjutnya ada total bayar, gunakan tipe datanya, baca, koma, yang menjadi primary key-nya karena nomor pemesanan sebelumnya sudah menjadi primary key. Di sini nomor pemesanan akan menjadi foreign key-nya. Foreign key, nomor pemesanan, reference-nya dari tabel reservasi, nomor pemesanan, pemesanan, kurung, titik koma, enter. Wah, ternyata terjadi error. Di sini kita cek mana yang salah. Ternyata di sini kita kurang menggunakan create table pada transaksi. Kita ulang. Kita tambahkan wait, enter. Pemesanan, enter. Total bayar, enter. Foreign key-nya, enter. Oke. Bekerja, langsung saja kita cek saja untuk deskripsinya seperti apa. Transaksi, titik koma, enter. Nah, terlihat di sini berhasil. Selanjutnya kita masuk ke tabel resepsionis, tabel terakhir kita. Langsung saja kita create table resepsionis, buka kurung, enter. Ada apa saja pada tabel resepsionis? Yang pertama ada ID petugas, kita gunakan tipe datanya charge 10, koma, enter. Selanjutnya ada nama petugas, gunakan tipe datanya 30, enter. Selanjutnya ada tahun bekerja, gunakan tipe datanya baca 30, enter. Selanjutnya ada alamat, baca 30, enter. Selanjutnya terakhir ada jabatan, gunakan tipe datanya baca 30, terakhir yang menjadi primary key-nya adalah ID petugas. Double tutup kurung, titik koma, enter. Kita lihat deskripsi tabel resepsionis, titik koma, enter. Ya, alhamdulillah bekerja. Sekarang kita akan memasukkan data pada tabelnya sesuai dengan presentasi sebelumnya.
Kita akan menyesuaikan data tersebut ke dalam tabel. Eh, Langsung saja untuk perintahnya yaitu insert into command, enter. Di sana diisikan untuk ID kamarnya R001, tanda petik koma, tanda petik lagi 101, tutup kurung, koma, enter, petik R002, petik koma, petik 102, petik lagi, tutup kurung, titik koma, enter. Kita lihat perintahnya itu menggunakan select from kamar, titik koma, enter. Ya, berfungsi. Di sini sudah terlihat ID kamarnya dan nomor kamarnya R01, R02, dan nomor kamarnya 101 dan 102. Berikutnya kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu tabel fasilitas. Kita akan masukkan data pada tabel fasilitas. Langsung saja perintahnya sama seperti sebelumnya. Insert into fasilitas values, enter. Untuk isi datanya yang pertama ada T T001 petik petik standar untuk jenis fasilitasnya, petik untuk fasilitasnya adalah wifi, tutup kurung, koma, enter. Kita buat lagi untuk baris kedua itu T002, tanda petik koma, tanda petik. Jenis kamarnya adalah deluxe, deluxe, petik, koma, petik. Fasilitasnya ada mini kurung titik koma, enter. Lalu kita lihat hasil tabelnya dengan perintah yang sama sebelumnya. Saya lihat from ganti dengan fasilitas, enter. Berfungsi. Di sini terlihat tabelnya, ID tipe, jenis kamar, dan fasilitasnya. Lalu kita lanjut ke tabel berikutnya yaitu tabel tamu. Kita samakan perintahnya itu insert into, kita ganti fasilitasnya menjadi tamu, values, enter. Yang pertama ada nomornya yaitu sebagai contoh saja 987, titik, namanya kita masukkan saja Dono, ketik lagi. Untuk nomor teleponnya adalah 08 744 5210, sesuaikan dengan tabel sebelumnya, koma, tanda petik. Untuk email, akun emailnya itu adalah dono tampan at gmail.com, petik, koma, petik. Terakhir alamatnya di Jakarta, tutup kurung, koma, enter. Untuk baris kedua
kita salin saja, lalu kita ganti dengan 05, namanya tentu saja Doni, untuk nomor teleponnya 0815 9845 2397. Lalu untuk emailnya yaitu Karen, bertempat tinggal di Depok. Titik koma. Enter. Kita lihat tabelnya dengan perintah select from tamu. Enter. Ya, sudah terlihat di sini tabelnya untuk nick, nama tamu, nomor HP, email, dan alamat sudah lengkap. Sekarang kita masuk ke tabel reservasi. Perintahnya sama. Insert untuk reservasi. Enter. Yang pertama ada P001 P01 ketik koma ketik pada tanggal 20 check-in-nya per Desember, lalu check-out-nya pada tanggal 21 Desember. Ketik lagi tutup kurung koma, lalu pada baris kedua kita salin saja, kita copy pesanan kedua yaitu P02 check-in pada tanggal 22, check-out pada tanggal 23. Itu koma, enter. Kita lihat tabelnya berfungsi select from reservasi. Sudah terlihat di sini berhasil untuk pengisian pada tabel reservasi, nomor pemesanan, tanggal check-in dan check-out-nya. Lalu berikutnya kita masuk kepada tabel transaksi. Perintahnya sama, insert untuk transaksi. Transaksi. Values. Enter. Isinya yang pertama tentang pemesanan, sama kita copy saja pesanan, lalu untuk total bayarnya itu 500.000 dalam semalam. Enter. Pada pesanan kedua 800.000 per malam. Lalu enter. Kita lihat tabelnya apakah berfungsi dengan perintah yang sama, select from transaksi. Enter. Baik, di sini terjadi error karena terjadi typo, seharusnya transaksi. Enter. Oke, berhasil. Di sini terlihat nomor pesanan dan total bayarnya. Pada pesanan pertama per malamnya 500.000, pada pesanan kedua per malamnya 800.000 karena mereka beda tipe kamar. Selanjutnya kita masuk ke tabel terakhir yaitu tabel resepsionis. Dengan perintah yang sama, insert into resepsionis. Resepsionis. Enter. Nah, kita isi dengan
ID-nya, ID petugasnya yaitu T01 ketik koma ketik bernama Sisi ketik koma ketik tahun bekerjanya pada tahun 2022 ketik koma ketik kembali Jakarta ketik koma ketik jabatannya yaitu resepsionis kurung koma kita copy saja. Untuk yang kedua ID petugasnya T02 bernama Agus bekerja pada tahun 2022 bertempat tinggal sama di Jakarta namun jabatan berbeda. Di sini jabatan Agus adalah keamanan. Diganti dengan titik koma, enter. Untuk melihat perintahnya sama, select from resepsionis. Resepsionis. Enter. Oke, di sini terlihat untuk tabel resepsionis ada ID petugas, nama petugas, tahun bekerjanya, alamat, dan jabatan. Semuanya datanya sudah terisi. Baik, ini karena ini tabel terakhir, cukup sampai di sini. Untuk kesimpulannya, dalam pembuatan MySQL di sini perlu hal-hal yang diperhatikan. Yang pertama, kita dalam pembuatan database, pastikan database yang ingin kita buat sebelumnya belum pernah ada. Jika sudah ada, bisa dibedakan dalam penamaannya. Lalu, dalam pembuatan tabel, di sini perlu diperhatikan pada tipe datanya yang digunakan char atau varchar atau integer atau yang lainnya. Lalu di sini sempat terjadi error. Kenapa? Jadi kita harus memperhatikan setiap penulisannya. Jangan sampai ada yang tidak tertulis atau typo. Oke, jadi itu saja dalam mengimplementasikan basis data pada hotel Pullman ke dalam MySQL seperti ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.